Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Karena firman Allah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan 5 menit bersama dengan firman kiranya menjadi sumber inspirasi bagi kita, sumber kekuatan bagi kita untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran dan senantiasa merenungkan firman Allah sebelum kita rehat, istirahat di malam hari. Ketenangan daripada Tuhan menyertai kita. Puji nama Tuhan. Sebelum mari kita berdoa. Kami mau percaya kepadamu dan perlindunganmu, dan kami mau percaya pada Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Allah akan saya ambil dalam Mazmur 118 ayat yang ke-8 dan 9 dalam bahasa Inggris. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Jadi lebih baik percaya kepada, atau kalau dalam bahasa bahasa Indonesia mungkin lebih baik berlindung pada Tuhan. Nah, yang mau saya katakan adalah kalau kita percaya kepada manusia, percaya kepada para bangsawan, atau percaya kepada orang-orang yang berkedudukan, atau percaya kepada orang-orang berpangkat, kita akan kecewa. Kita akan mengalami banyak frustasi dalam hidup ini. Karena mungkin Anda bisa ditolong sekali dua kali, tapi nggak mungkin terus-terusan. Tapi lain kalau kita berharap kepada Tuhan, berharap bersandar kepada Tuhan, itu akan beda ceritanya. Dan itu sebabnya saya mengatakan, firman Allah berkata, it is better to trust in the Lord. Lebih baik percaya kepada Tuhan daripada berlindung kepada manusia, daripada percaya kepada manusia. Lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Tema kita adalah percaya kepada Allah. Nah, orang yang percaya kepada Allah yang pertama akan senantiasa berharap kepada Tuhan. Akan selalu ada pintu gerbang kebaikan, pintu gerbang kemurahan, pintu gerbang kasih sayang, pintu gerbang kasih karunia yang akan senantiasa Tuhan buka bagi setiap orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan membuat kita tidak pernah putus asa. Berharap kepada Tuhan membuat kita senantiasa akan mengerjakan sesuai dengan apa yang dititahkan oleh Tuhan. Berharap kepada Tuhan sekalipun selalu mungkin menghadapi badai kehidupan. Mungkin selalu mengalami kesulitan dari sehari ke sehari. Tetapi ada masa di mana engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Ada masa di mana engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Ada masa engkau akan melihat seluruh perubahan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus harap. Selalu berharap kepada Tuhan di tengah gelombang kesusahan sekalipun. Itu sebabnya Alkitab mengatakan jangan berharap. Yang kedua, jangan berharap kepada manusia atau kepada orang berpangkat atau kepada orang-orang yang merasa hebat atau kepada orang-orang yang punya posisi. Jangan. Allah tidak menyukai itu. Orang-orang terkutuklah orang-orang yang berharap dan bersandar kepada manusia. Dalam Yohanes 17 itu. Kalau kita berharap bersandar kepada manusia, kita akan seperti tanah angus yang tidak berpenduduk, yang tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup kita. Tapi kalau kita berharap senantiasa kepada Allah, percaya kepada Allah yang memelihara hidup kita, yang memutar roda kehidupan ini, ya mungkin saat ini kita berada dalam posisi yang mungkin sedang berada di titik nadir. Atau kita sedang berada di puncak-puncak kesusahan kita. Tapi saya mau katakan kepada kita, jangan pernah putus harap kepada Tuhan. Jangan pernah tidak percaya kepada kekuatan Tuhan, kepada kekuasaan Tuhan. Jangan tidak pernah percaya
kepada kehebatan Allah yang maha kuasa itu. Kalau kita mengalami banyak putus asa dalam hidup ini, saya mau katakan kepada kita, baca firman Allah, baca, lalu perkatakan kepada firman. Kalau saya sudah menghadapi masa seperti saya katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Perkatakan firman Allah. My God shall supply all your need according to His riches in glory. Saya akan selalu berkata, my God will supply all my need. Jadi Allah akan menyuplai seluruh kebutuhan saya. Percayalah kepada Tuhan, dan engkau akan melihat kuasanya bekerja dalam hidupmu. Tuhan telah menjamin melalui firman-Nya 31.176 ayat, 8.500 janji-janji berkat yang disediakan bagi engkau. Percaya kepada firman, percaya kepada Allah yang dapat melakukan hal-hal besar dalam hidupmu. Yang ketiga, kata firman Allah adalah yang dimana kita melakukan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mau susahkah? Belajar melakukan firman Allah. Mau senangkah? Belajar melakukan firman Allah. Sehingga firman itu yang akan berkarya dalam hidup kita. Firman Allah itu akan menunjukkan hal-hal yang indah. Ya, setidak-tidaknya ketika engkau terus melakukan firman Allah, pasti ada kekuatan Tuhan, pasti ada kemurahan Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan. Ada banyak orang kalau stres pergi ke kafe-kafe, minum alkohol, minum narkoba, melakukan lebih hal-hal yang jahat. Jangan lakukan itu. Datang pada firman Allah, datang memperkatakan, baca firman Allah tiap-tiap hari, kata firman Allah. Dan saya yakin dan percaya ketika kita melakukan itu, memang kadang-kadang mungkin kepala kita hampir meledak, ya, stres tingkat tinggi. Sudah datang masalah ini, datang masalah itu, belum selesai masalah ini, datang masalah baru, tambah-tambah saja, Tuhan. Tapi kalau kita memiliki firman Allah, maka kita akan berkata, Tuhan, kesempatan melakukan mujizat, tapi saya nggak tahu kapan. Tapi beri aku kekuatan, beri aku kemampuan untuk melewati masa-masa sulit itu. Perkatakan firman Allah. Dan kalau engkau percaya kepada firman Allah, yang berkata, bersuruhlah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Percayalah apa saja yang kau minta dan doakan, bahwa itu sudah menjadi milik kita, kalau kita percaya. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita terus memperkatakan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus, bukan pendengaran kepada lagu-lagu pop, lagu-lagu happy yang lain-lain, ya bukan. Kalau happy masih lagi, ya. Tapi kalau lagu-lagu putus asa yang kita dengar, sudah masa-masa yang sulit, lalu kita dengar lagu-lagu yang seperti itu, bukan lagu-lagu pengharapan, ya setidak-tidaknya putarlah lagu-lagu rohani. Kalau tidak, nyanyi-nyanyi lah 1000 kali ucapan terima kasih, 10 kali pujian kepada Tuhan. Nyatakan itu di hadapan Allah, katakan itu dengan segala kemurahan di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang melakukan firman Allah. Mengucap syukur, Tuhan katakan mengucap syukur. Bertahan dalam badai, bertahan. Dan tetap teguh, tetap teguh. Baca firman Allah itu, perkatakan firman Allah itu dalam hidupmu. Dan engkau, berarti ketika engkau melakukan hal itu, engkau betul-betul percaya kepada Allah. Kau taruhkan imanmu, hidupmu, dan selalu mengatakan kepada Tuhan, ini hidupku Tuhan. Di hari ini, saya tetap mau menyerahkan diri. Aku percaya pada pemeliharaan-Mu, aku percaya pada perlindungan-Mu, aku percaya bahwa Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Doa dan harapan saya, Tuhan yang sama yang saya sembah akan melakukan yang terbaik bagi kita semuanya sepanjang umur hidup kita. Mari kita tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami hidup dalam keyakinan kami kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena ketika kami percaya kepada manusia, kami kecewa. Berharap kepada Tuhan, kami menemukan jalan keluar dari segala permasalahan hidup kami.
Karena Yesus adalah jawaban dalam setiap persoalan hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Selamat pagi. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mantap, mantap, mantap. Selamat malam. Selamat beristirahat. Amin.